Aku kebetulan lagi kerjain tugas dari Menmova nih, MSDM. Spesifiknya sih aku lagi ngebahas tentang kesempatan kerja yang aman dan nyaman. Boleh tahu gak sih kenapa kamu milih bahas itu? Kan semua orang pastinya pengen kerja di tempat yang nyaman, di mana kita memiliki kesempatan yang sama. Nah, bener banget. Tapi bukan cuma soal itu. Kita bisa ngerasa dihargain dan nyaman di saat tempat kerja itu. Bener banget, aku jadi pengen tahu lebih banyak deh tentang materi ini di dunia kerja. Kalian mau tahu lebih lanjut? Yuk kita bahas sama-sama. Jadi, Klar, ada 3 cabang pemerintahan yang mengatur penelitian manajemen manusia, seperti yudikatif, eksekutif, dan juga legislatif. Sorry ya guys, aku telat. Kalian lagi ngomongin apa? Ini tentang kesempatan kerja yang setara dan tempat kerja yang aman. By the way, aku mau tanya deh, gimana sih supaya di dunia kerja itu semua orang itu mendapat perlakuan yang adil? Nah, jadi gini Karisa, jadi kalau di dalam dunia kerja itu kita nggak boleh adanya diskriminasi, kayak diskriminasi suku, budaya, ras, ataupun agama. Dan juga fisik seseorang itu kita nggak boleh loh didiskriminasi. Jadi kan terhadap sesama pekerja kita harus tetap fair dong. Bener banget, misalnya nggak boleh nih aku dipecat cuma karena pas istirahat makan aku banyak, itu nggak adil. Itu bukan diskriminasi nggak sih, Klar? Itu lebih ke arah pengelolaan keuangan pribadi supaya nggak boros di kantin. Nah, jadi di Amerika itu ada yang namanya Equal Employment Opportunity. Jadi di mana itu adalah pemerintah yang mengatur dalam undang-undangnya tentang keselamatan para pekerja dan juga kesetaraan di dalam pekerjaan. Nah, oke, jadi yang pertama itu ada Civil Rights Act 1964. Nah, ini adalah undang-undang yang melarang diskriminasi di tempat kerja berdasarkan ras, warna kulit, asal negara, dan juga jenis kelamin. Jadi gak boleh tuh, misalnya bos ada mau pekerjanya cuma dari yang hobi naik gunung aja, itu kan gak adil ya. Berarti aku masih bisa kerja dong walaupun hobi kerubahan. Bener banget, tapi harus tetap kerja ya, jangan malah tiduran di meja kantor. Oke, jadi ada yang namanya Equal Pay 1963, yang dimana hal itu mengatur para pria dan juga wanita memiliki pendapatan atau gaji yang sama rata. Jadi gak ada lagi tuh, karena kamu perempuan, gaji kamu lebih sedikit ya. Nah, kemudian ada yang namanya Americans with Disabilities Act 1990. Nah, ini tuh penting banget buat teman-teman penyandang disabilitas. Nah, di dunia kerja itu mereka semua mendapat hak yang sama dan tidak boleh ada namanya diskriminasi. Nah, contohnya kalau ada orang pakai kursi roda, kantor harus bisa menyediakan fasilitas yang memadai. Contohnya saya seperti jalur yang landai dan lift, gitu kan, Kis? Yap, betul banget, Pak. Oke semua, mulai besok kita akan memberikan gaji yang berbeda berdasarkan warna favorit kalian masing-masing. Saya tuh suka warna pink. Masa iya gaji saya lebih kecil daripada suka warna biru? Bos, saya kurang setuju, karena menurut Equal Pay, gaji itu harus berdasarkan kinerja kerja, bukan dari warna favorit. Bener juga ya, ya udah deh kalau gitu kita ikutin aturan kantor dan kita kena sanksi. Nah, jadi teman-teman, penting banget tuh buat kita tahu tentang hak-hak kita dalam dunia kerja. Jadi jangan sampai kita menjadi pelaku ataupun korban diskriminasi di tempat kerja ya. Dan kalau kalian merasa ada diskriminasi di tempat kerja, kalian bisa melapor ke pihak berwenang seperti Equal Employment Opportunity Commission. Betul, tempat kerja yang sehat itu nggak cuma soal gaji aja, tapi tempat kerja yang aman dan nyaman untuk semua orang. Ada juga Ex-Discrimination in Employment, yang dimana untuk para pekerja di atas 40 tahun dilindungi dari diskriminasi. Jadi untuk para pekerja di atas 40 tahun jangan khawatir untuk nggak dapet kesempatan kerja yang sama. Aku udah baca nih di berita, buat yang veteran itu ada Vietnam Era Contrast Adjustment Assistance Act yang melindungi hak-hak mereka di dunia kerja. Jadi itu mereka merasa dihargai. Pokoknya, dunia kerja yang adil adalah dunia kerja yang menerima semua orang tanpa terkecuali. Jadi gimana teman-teman? Udah lumayan paham kan tentang kesempatan kerja yang setara dan tempat kerja yang aman? Tetapi masih banyaknya perusahaan, dan yang sering kita dengar tuh perusahaan yang lebih memilih karyawan berdasarkan gender atau latar belakang tertentu.
memang gak semua sih, tetapi ada kok perusahaan yang memiliki pentingnya kebijakan kesempatan kerja yang setara alias EO. Tapi ada juga kok yang masih mengabaikannya. Bentar yuk kita bahas bareng teman-teman aku. Kita pindah ke Zoom ya teman-teman. Hai Lala, hai Hara. Yuk bantu aku buat bahas bareng-bareng tentang diskriminasi di tempat kerja. Let's go. Nah, jadi diskriminasi di tempat kerja itu terkadang menghindari diskriminasi secara terang-terangan loh. Tapi tetap aja ada dampak yang gak merata. Contohnya, ada kebijakan yang sekilas adil, tapi ternyata malah merugikan kelompok tertentu. Betul banget lah, kayak aksi afirmatif yang awalnya untuk membentuk kelompok minoritas, tetapi bisa dianggap diskriminasi terbalik sama yang lain. Exactly, makanya beberapa perusahaan itu benar-benar serius deh dalam mencari keseimbangan. Contohnya, kayak ada perusahaan yang bukan cuma merekrut perempuan dan minoritas, tetapi juga veteran. Jadi masih banyak kok kesempatan kerjanya. Wah, keren juga sih. Mereka nggak cuma memenuhi undang-undang, tapi juga benar-benar mengakomodasi kebutuhan para karyawannya. Tapi, gimana kalau perusahaan malah merasa keberatan? Misalnya, pas mereka diminta kasih akomodasi buat karyawan yang punya kebutuhan khusus. Nah itu juga ada aturannya, kalau semisalnya akomodasi itu nggak menyebabkan perusahaan rugi besar dan mengalami kesulitan ekstrim, maka mereka wajib menyediain. Contohnya, perusahaan itu harus memberikan waktu jeda untuk masyarakat muslim sholat. Aku pernah baca tahu artikel tentang kasus di Amerika tentang perusahaan daging yang menolak karyawannya sholat. Aduh, kayaknya sih bakal ke pengadilan sih. Kalau seingatku sih waktu di pengadilan, mereka itu nggak bisa buktiin kalau memang merugikan. Serius? Berarti perusahaan nggak bisa nolak ya? Mereka harus punya alasan yang masuk akal. Betul banget, sama kayak kasus pelecehan seksual di tempat kerja. Nah itu tuh nggak bisa dianggap enteng. Kalau semisal ada kejadian kayak gitu, maka perusahaan itu harus mengambil tindakan tegas biar lingkungan kerja itu tetap nyaman. Apalagi sekarang tuh udah banyak yang speak up. Ada juga tahu kasus di mana korban udah lapor ke HR, tapi malah diabaikan. Makanya penting banget buat punya sistem pelaporan yang benar mendukung korban, bukan malah melindungi pelaku. Setuju. Selain itu, keberagaman juga harus dihargai. Jadi nggak cuma soal kesempatan kerja yang setara, tetapi juga menciptakan lingkungan yang nyaman bagi semua orang. Jadi intinya tuh dunia usaha nggak cuman harus ngikutin aturan, tetapi juga harus sadar pentingnya kesetaraan biar semua orang punya peluang yang adil. Berarti kalau kita bikin usaha sendiri, kita harus jadi bos yang adil dong. Setuju, untuk dunia kerja yang lebih baik. Oke, terima kasih ya guys sudah bantu aku ngebahas materi ini. Bye-bye. Hai teman-teman, udah lumayan paham kan? Ikut aku yuk cek e-booknya dan kita baca-baca lagi. Hai guys, kenalin aku Husnul dan ini rekan aku Cynthia. Halo guys. Nah, kira-kira kalian ada yang bisa tahu gak apa yang bakal kita bahas di video kali ini? Apakah itu tentang hujan? Atau tentang rokok? Jadi, kita bakal bahas tentang keselamatan dan kesetaraan kerja. Ini penting banget loh guys. Kenapa? Karena nyawa kita dan hak kita sebagai pekerja tuh gak boleh disepelein. Setuju banget Husnul. Banyak orang yang mikir, kerja ya kerja aja. Padahal ada banyak aturan yang melindungi kita. Kalau kita nggak tahu hak kita, bisa-bisa kita malah dirugiin. Wah, makanya guys, kita harus bahas ini supaya semua orang tuh ngerti. Yuk, kita bahas mulai dari keselamatan kerja. Gimana sih aturan-aturannya? Ada namanya Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja alias OSHA. Ini mengatur standar keselamatan kerja biar pekerja nggak kecelakaan atau sakit gara-gara kerja. Contohnya, kalau di tempat kerja ada bahan kimia yang berbahaya, bos wajib kasih info dan perlindungan ke karyawannya. Jadi, kalau di tempat kerja kita ada gas beracun, bos gak boleh ya pura-pura bilang kalau itu parfum mahal.
Tapi kita harus tahu sumpah. Iya kan? Haha, jelas nggak boleh dong. Selain itu, perusahaan juga wajib memastikan lingkungan kerja yang aman. Kalau ada bahaya, mereka harus kasih pelatihan biar kita tahu caranya menghindari. Nah, selain OSA, ada juga program keselamatan yang disponsori oleh perusahaan. Intinya, perusahaan itu harus aktif mengidentifikasi bahaya kerja dan memperbaikinya. Misalnya gini, kalau ada kabel listrik yang terbuka, ya harus segera dibenerin dong. Bukan malah ditutupin pakai lakban warna-warni buat dekorasi. Kalau karyawan nggak sengaja kepegang kabel itu, terus kesetrum gimana? Selain itu, ada program insentif untuk pekerja yang patuh sama aturan keselamatan. Misalnya, kalau pekerja selalu pakai alat pelindung diri, mereka bisa dapat bonus kecil dan penghargaan. Selain keselamatan kerja, kesetaraan kerja juga penting loh. Kayak diskriminasi tuh. Itu tuh bisa banget merugikan kita kalau kita kena diskriminasi. Misalnya, kalau seorang perempuan ditolak kerja hanya karena sudah menikah, jelas itu pelanggaran hukum, nggak boleh tuh kayak gitu. Cie, apaan tuh? Cincin. Emang lo udah nikah? Loh, kok udah nikah? Lo pura-pura nggak tahu? Apa emang pura-pura nggak tahu? Tahu apa? Ya ampun, di perusahaan ini tuh nggak boleh orang nikah tapi masih kerja di sini. Sedangkan lo kok masih di sini udah nikah? Gue udah izin sama bos kok. Alah, bohong aja lo. Apa jangan-jangan lo pakai orang dalam ya? Ups, gila lo. Enggak kok. Ah, nggak usah bohong lo. Apaan sih? Guys, jangan dicontoh ya. Itu termasuk perundungan dan pembulian. Mau di luar kantor, mau di dalam kantor, tidak boleh dicontoh. Oke? Setuju, bercanda boleh, tapi kalau bikin orang gak nyaman, itu bukan bercanda lagi. Hati-hati ya, jangan sampai kita jadi korban atau malah pelaku tanpa sadar. Betul, selain itu ada juga aturan buat mencegah pelecehan seksual di tempat kerja. Pelecehan itu bisa berupa sentuhan, ucapan, atau bahkan lelucon yang nggak pantas seperti tadi yang dibilang sama rekan aku nih. Jadi kesimpulannya, setiap pekerja punya hak untuk mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan setara. Ada banyak aturan yang melindungi kita. Jadi jangan takut buat speak up kalau ada ketidakadilan yang menimpa kalian. Keselamatan itu penting loh teman-teman. Jangan sampai kita kerja demi uang tapi malah kehilangan kesehatan atau hak kita. Pastikan tempat kerja kalian itu mengikuti aturan yang berlaku. Betul banget tuh. Dan kalau ada yang bilang, ribet amat sih, kasih tau mereka kalau hak dan keselamatan itu bukan sesuatu yang bisa ditawar. Nah, sepertinya kita udah selesai nih guys. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang sadar soal pentingnya keselamatan dan kesetaraan kerja. Sampai jumpa di video berikutnya.